Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah pada subuh yang berkah ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh rangkaian ibadah dan amal soleh kita diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dan sholawat tercurah kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, di dalam surah Yunus ayat 25, surah nomor 10 ayat 25, Allah berfirman, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah menyeru, mengajak, menuntun kita untuk ke surganya. Allah sebut surga dengan Darussalam, kampung halaman yang damai. Dan Allah memberikan kepada orang yang kehendakinya petunjuk. Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus, yaitu al-Islam. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang berpegang teguh kepada petunjuk Allah namanya Islam, maka dia kelak akan dituntun oleh Allah ke surganya, ke kenikmatan yang langgeng, yang abadi di akhirat kelak. Artinya, jika kita ingin masuk kepada kenikmatan yang langgeng, yang abadi, namanya Darussalam, ke surga, maka syaratnya kita harus berpegang teguh kepada petunjuknya, yaitu al-Islam. Dan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 221, juga di situ tengah-tengah ayat itu Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah bi'idznih. Allah mengajakmu untuk masuk ke surganya dan meraih ampunannya dengan izinnya. Dengan demikian, rahimakumullah, tentu kita sebagai hamba Allah dan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah petunjuk, yaitu al-Islam tadi, kita insya Allah layak mendapatkan kenikmatan, balasan yang abadi berupa surganya Allah di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Namun untuk menjalankan atau untuk mentaati segala perintah Allah itu banyak rintangannya, banyak godaannya, banyak juga onak duri lah yang harus kita hadapi. Dan memang surga itu dipenuhi dengan syahwat, dengan hawa nafsu. Untuk mencapai surga itu memang perlu perjuangan, perlu pengorbanan, ya, tidak bisa mudah gitu. Kalau neraka penuh dengan apa Pak? Khufat apa? Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, bahwa surga itu dipenuhi oleh hawa nafsu, ya, dikelilingi oleh hawa nafsu, sehingga untuk mencapai surga perlu pengorbanan, perlu perjuangan. Padahal kita tahu bahwa petunjuk Allah itu al-Islam itu petunjuk yang menjamin keselamatan hidup dunia sampai akhirat. Dalam surah misalkan Ali Imran ayat 85 juga Allah menyatakan bahwa wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Islam atau mencari agama selain Islam, maka dia akan menjadi orang-orang yang merugi, karena Allah tidak menerima agama selain Islam. Begitu Ali Imran ayat 85. Bahkan Islam adalah agama yang sempurna, yang Allah ridhoi, yang Allah ridhoi. Dalam surah Al-Maidah kan ayat 3, ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Bapak rahimakumullah, untuk itulah maka kita harus terus, ya, berpegang teguh kepada petunjuk Allah ini, yaitu al-Islam. Al-Islamlah yang akan menuntun kita
kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi dalam surah Yunus ayat 25, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Godaan itu apa saja Mas sekalian? Di antaranya adalah pertama godaan setan ya. Yang setan itu kerjanya memang menghalangi orang-orang yang beriman, menghalangi manusia dari jalan Allah. Misalkan dalam surat Al-Hijr ayat 39 dan 40. Ayat 39 lah ya, Al-Hijr. Allah berfirman, Rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ubwiyannahum ajma'in. Itu ayatnya. Dilanjutkan pada ayat berikutnya 40-nya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, sebagaimana aku telah dicatat oleh Engkau sebagai hamba yang sesat, yang terkutuk gitu ya. Maka aku bersumpah kata setan, akan menjadikan perbuatan jahat indah dalam diri manusia. Dan aku akan menyesatkan mereka ya, kecuali orang yang ikhlas di antara mereka. Nah, ini dua ayat. Al-Hijr ayat berapa? Ayat 39 dan 40. Bahwa memang setan itu bersumpah kepada Allah untuk menyesatkan manusia, untuk menghalangi dari jalan Allah, agar manusia tidak beriman kepada Allah, agar manusia tidak menjalankan perintah Allah, agar manusia melakukan perbuatan yang jahat, yang buruk, yang maksiat, agar menjadi teman nanti di neraka untuk siapa? Menemani setan. Maka setan bersumpah tadi kan, Al-Hijr ayat 39. Nah, kecuali ada yang bisa digoda oleh setan, itu siapa? Hamba-hamba Allah yang ikhlas ya, dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Itu godaan setan yang harus kita waspadai, yang akan menjerumuskan kita dan akan membentengi kita dari jalan yang lurus ya. Kemudian juga dalam surah misalkan yang lain, Al-Maidah barangkali ya, ayat 90. Di situ Allah berfirman, ya innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam ridsun min amali syaitan fajtanibuhu ya. Jadi Allah berfirman bahwa perbuatan khamr ya, judi ya, minuman keras tadi adalah perbuatannya ridsun, itu kotor ya, najis ya. Dan di perbuatan syaitan apa ya pekerjaan setan? Allah jelaskan pada ayat, mungkin dua ayat ya, 90-91 lah ya, dua ayat Al-Maidah ayat berapa? 90-91. Ya, di antaranya adalah wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah. Ya, itu ayat 91-nya. Jadi salah satu perbuatan setan itu adalah menghalangi manusia dari jalan Allah, dari petunjuk Allah, dan juga untuk manusia tidak melaksanakan sholat. Nah, ini yang pertama ya. Jadi halangan yang pertama, godaan yang pertama yang harus kita lalui untuk mencapai tadi darus salam tadi itu surganya Allah itu adalah bagaimana kita melewati godaan setan yang terus dia menggoda kita dari depan, belakang, kiri, kanan ya. Kalau atas nggak ada ya, jadi belakang, kiri, kanan. Itu satu begitu. Sehingga dia bersumpah, ya Allah, sebagaimana Engkau telah membuat aku ini terkutuk, maka aku bersumpah kan akan menghiasi perbuatan jahat menjadi baik dalam diri manusia. Ya. Kemudian apa namanya? Tadi saya katakan kufatil jannatu bil makari tadi kan, jadi di perbuatan jahat menjadi baik. Dan aku bersumpah akan menggelincirkan mereka ya, dari jalanmu kecuali orang yang ikhlas. Ini surah tadi Al-Hijr ayat 39 ya, dan 40. Surah Al-Maidah ayat berapa tadi? Ayat juga 90-91. Kemudian yang kedua selain syarat itu hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Sebagaimana dalam surah misalkan Al-Furqan ayat 43. Ya, Allah berfirman, "Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Apa anta takun alaihi wakila. Jadi ada orang-orang yang menjadikan nafsu sebagai Tuhan, yang mempertuhankan hawa nafsu.
nafsu, sehingga dia tidak akan mendapatkan perlindungan nanti di akhirat. Allah akan berbebaskan, Allah akan ya membiarkan orang-orang yang hidupnya dipertukarkan oleh hawa nafsu, berlepas diri berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Maka untuk itu barakallahu, maka godaan yang kedua, ujian yang kedua untuk mencapai surganya Allah, kita harus melewati ya, yaitu apa? Hawa nafsu. Yang dalam surah Yusuf ya, ayat berapa tuh? Surah Yusuf itu kalau nggak salah ayatnya surah Yusuf ayat 53 ya. Ayat 53. Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi ada nafsu yang terus mengajak kita, menuntut kita kepada perbuatan buruk, perbuatan maksiat. Itu ammarah bisu namanya. Memang ada 3 macam nafsu Pak ya, secara umum. Ada nafsu ammarah bisu, itu surah tadi Yusuf ayat 53. Ada nafsu lawamah, surah Al-Qiyamah ayat 2 ya, wala uqsimu binafsil lawamah, nafsu menyesali diri. Yang ketiga nafsu mutmainnah, Al-Fajr ayat 27 sampai 30 ya. Ya ayat 2 nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Jadi ada nafsu ammarah bisu, nafsu yang selalu mendorong kita untuk berbuat maksiat. Ada nafsu lawamah. Jadi kalau orang berbuat maksiat kemudian dia menyesal, aduh kunaonnya tadi berbuat maksiat, itu namanya nafsu lawamahnya. Nafsu menyesali diri. Naik yang ketiga, nafsu mutmainnah. Itu nafsu yang terus mengajak pada kebaikan, ketaatan kepada ini yang harus kita dihidupkan terus, nafsu mutmainnah ini. Tapi dalam diri manusia tentu ada 2 nafsu yang terus ya, saling tarik menarik, 2 potensi lah untuk berbuat buruk dan berbuat baik. Itu dalam surah Al-Fajr tadi ya, ayat berapa tuh? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Bukan apa jadi bukan Asy-Syams. Surah Asy-Syams itu ya. Ayatnya dari ayat 8, 9, 10. Nanti dicek ya. Surah apa? Asy-Syams. Ayatnya berapa? 8, 9, 10. Ayat 8 itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu 3 ayat, 8, 9, 10. Dalam diri manusia itu ada 2 kekuatan yang terus tarik menarik, antara kekuatan berbuat buruk, berbuat baik, antara sholat subuh jeung ngarengkol. Itu terus gitu. Jadi itu 2 itu selalu ada ya, antara jadi orang yang dermawan atau orang yang pelit, antara jadi orang kafir atau orang yang ditarik. Nah, maka Allah tegaskan qad aflaha man zakkaha. Ayat 9-nya sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi mensucikan jiwa dengan ketaatan, mengotori dengan kemaksiatan. Maka rahimahullah, itu yang kedua, godaan yang dihadapi oleh manusia itu adalah hawa nafsu. Sesuai dengan surah tadi Yusuf ayat 53 dan surah Al-Furqan ayat berapa? 43 ya. Itu bahkan dalam surah Ali Imran ayat 14 itu lebih rinci lagi tuh. Ada godaan nafsu syahwat keduniaan ya, makhluk. Zuyyina linasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantar minaz zahab wal fiddah wal khilil musawwamah wal an'am wal harth dzalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Nah, itu ayatnya ya. Ali Imran ayat berapa? 14.
Ini semuanya godaan-godaan yang bisa membuat kita tergelincir dari jalan Allah, dari petunjuk Allah. Yang tadinya Allah mengajak kita ke surga dengan petunjuk itu, tapi karena godaan syaitan, hawa nafsu, tergelincir jauh dari surganya. Yang ketiga, ada godaan makhluk, manusia. Karena syaitan itu ada dua bentuknya, Pak. Ada dari jin dan dari manusia. Syaitan jin dan manusia. Nanti lihat bukan dalam surah Al-An'am ayat 112. Jadi ini ya firman Allah yang berkenaan dengan pembagian syaitan itu ada dari golongan jin dan manusia. Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Ya, demikianlah aku jadikan setiap nabi itu musuh. Ya, musuhnya apa? Ya, syayatinal jinni wal insi. Nah, ini apa? Syayatinal jinni wal insi. Jadi Allah jadikan setiap nabi itu, Bapak sekalian, musuh. Yang musuh ini dari golongan jin dan manusia. Syayatinal jinni, setan dari golongan jin wal insi, dan setan dari golongan manusia. Jadi ada ya setan anu ngajiri manusia. Apa contohnya? Contohnya setan manusia itu kerjaannya yaitu menggagalkan manusia dari target surganya. Itu ujungnya. Ya, mengajak manusia ke jalan kemungkaran, ya, menyesatkan umat manusia. Apa contoh menyesatkan? Misalkan orang mengatakan bahwa Al-Quran itu bukan firman Allah. Ini saya dirama ya. Ya. Al-Quran itu adalah kalam Muhammad. Itu kan namanya terlontar dari manusia yang sama itu, yang tugasnya menyesatkan. Tujuannya menyesatkan umat manusia dengan perkataannya. Dan itu adalah perkataan setan sebenarnya. Ya, tapi wujudnya manusia. Jadi manusia juga ada yang kerjaannya agar orang lain itu sesat dari jalan Allah. Apa contohnya? Ini. Ya, kalau ada manusia mengatakan bahwa Quran itu ada kalam Muhammad, perkataan Muhammad, bukan firman Allah, ini perkataan yang sesat. Ya, kalau dia sebarluaskan, itu menyesatkan artinya. Jadi kalau untuk sendiri, ya bahwa diyakini sendirilah, nggak yakin ke Al-Quran itu firman Allah, itu sesat namanya. Tapi kalau kita sudah publish, didakwahkan, disampaikan pada umat manusia, kepada santrinya, gitu kira-kira itu kalau punya santri, itu menyesatkan. Dolla wa abdol. Apa? Dolla wa abdol. Dia sesat dan menyesatkan. Itu bukan kata Ustaz, kata Rasul. Jadi kalau ada manusia ya, yang kerjaannya ya, menyesatkan umat manusia, itu namanya sesat dan menyesatkan. Makanya dalam surah Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, begitu pentingnya petunjuk Allah agar kita tidak sesat, kita baca berulang-ulang. Coba dilihat surah terakhir ya, 6-7 lah, Sabul Masani itu namanya kan, kita baca berulang-ulang setiap sholat agar kita dalam petunjuk Allah terus, nggak termasuk orang yang maghdub dan orang yang dhalin, ya kan Pak? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa ayat sebelumnya? Ihdinas siratal mustaqim. Begitu Pak. Jadi begitu sayangnya Allah pada kita, ya, disuruh kita untuk membaca ayat itu setiap hari Pak, sebagai kewajiban harian, ya, 5 waktu lah setiap hari. Subuh dibaca, zuhur dibaca, asar dibaca, maghrib dibaca, isya dibaca. Belum lagi dalam qobliyah kita, ba'diyah kita, salat syuruk pada salat duha, atau juga qiyamul lail kita, tasbih dibaca terus. Agar apa? Agar kita dalam hidayahnya Allah.
bersama hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nanti ditafsirkan apa itu as-sirat al-mustaqim. Itu banyak penafsirannya. Islam jangan. Ya, jalan yang sebenarnya Islam atau jalan Quran dan Sunnah, jalan keselamatan, jalan kebahagiaan. Nah itu as-sirat al-mustaqim. Bukan jalannya kan ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah itu kan jalan siapa? Yang lurus itu jalan orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa yang Allah beri nikmat kepada mereka? Nanti lihat surah Al-Nisa ayat 69. Jadi penjelasan tentang siratal ladzina an'amta alaihim itu An-Nisa ayat 69. Ya, yang bunyinya wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiq. Dzalikal fadlullah wa kafa billahi alima. Nah itu kan ayat 69 dan 70 ya, dua ayatnya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, yang telah Engkau beri nikmat pada mereka. Siapa mereka itu? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan orang-orang yang Engkau murka ya Allah, yang Engkau marah, maghdub, dan orang-orang yang dolin, yang sesat. Itu kan yang kita baca setiap hari. Nanti ada penafsiran al-maghdub adalah Yahudi, ad-dolin adalah Nasrani atau sebalik. Nah, itu penafsiran ya. Pokoknya intinya jangan sampai kita menjadi orang yang maghdub oleh Allah, dimurka oleh Allah, dan orang yang dolin, termasuk orang yang sesat. Tapi kita masuk pada orang yang an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Bapak Ibu rahimakumullah, maka untuk itulah jangan sampai kita ikut tersesat dengan setan, hawa nafsu, dan orang-orang yang menyesatkan umat manusia melalui lisannya. Makanya dalam surah Al-Kahfi mengatakan ada orang-orang yang ya berkata bohong, dusta, ya, mengada-ngada. Coba baca Al-Kahfi. Inna ja'ala, surah Al-Kahfi itu ayat berapa ya? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. Ayat 5 berarti. Ayat 5. Al-Kahfi ayat berapa? Iyaquluna illa kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kedustaan mereka, celaka mereka, orang-orang yang selalu mengatakan perkataan yang bohong, yang dusta, ya, yang perkataan yang membelokkan dari jalan Allah. Tadi itu, ya, orang mengatakan bahwa Quran itu adalah kalam Muhammad. Ceksaha. Yang kita baca itu surat Yasin ayat 5 lah. Tanzilal azizir rahim. Apa? Tanzilal azizir rahim. Coba dibaca. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Quran yang hakim, yang penuh dengan kebijaksanaan itu berasal dari Azizul Hakim, Azizur Rahim, Azizur
tanzilal azizir rahim. Turun dari Allah yang maha perkasa, aziz, ar-rahim, yang maha pengasih. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Quran itu adalah firman Allah. Makanya definisinya apa? Al-Quran wa kalamullah al-munazzal ala Rasulillah biwasitati Jibril bitawatur al-muta'abbad bitilawatihi. Kan gitu Pak definisinya kan? Quran adalah kalamullah, firman Allah, bukan perkataan Muhammad, apalagi perkataan para ulama, tidak. Tapi firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat yang turun dengan mutawatir, valid turunnya, tidak diragukan lagi, dan memiliki nilai ibadah bagi yang membacanya. Ditambah dengan al-maktub bil masahih yang tertulis dalam mushaf, ya, yang sekarang kita baca. Kemudian yang kedua, misalkan yang lain, surah apa ya, Al-Hijr ya, ayat 89 barangkali ya. Surah apa? Bukan Al-Hijr. Ayat 89 surahnya itu tentang Al-Qur'an. Di sini ada An-Nahl ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Surah nomor 16 An-Nahl. Ayatnya berapa? 89 ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan aku Allah kata Allah menurunkan Al-Qur'an ya, Alkitab ini untuk menjelaskan segala sesuatu kepada umat manusia. Jadi semua aspek hidupnya dituntun oleh Al-Qur'an. Ya. Dari siapa Al-Qur'an? Dari Allah. Terus dilihat dalam surah tadi apa? An-Nahl ayat berapa? 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Ya, hudan, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk patuh berserah diri kepada Allah, orang Islam lah, muslimin. Nah, ini surah An-Nahl ayat 89 juga menguatkan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin dikuatkan dengan Al-Kahfi ayat 110. Nah, ini kan pernyataan Nabi Muhammad ya, yang Allah berikan Al-Quran ya. Allah berfirman di situ, qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ya, katakanlah innama ana basyarun mislukum, bahwa aku, kata Rasulullah, manusia seperti kalian. Aku makan, aku minum, aku tidur, aku kepakan, kan gitu Pak ya. Aku juga menikah wanita, begitu. Tapi bedanya, kata Rasul, aku ini dapat wahyu. Dari siapa? Dari Allah. Itu bedanya. Kalau kita nggak dapat wahyu, kalau Rasul dapat, itu bedanya. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Jadi kalau begitu, Nabi Muhammad itu tidak membuat Al-Quran, tapi dia menerima Al-Quran. Dari siapa? Dari Allah. Maka dengan demikian ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, bukan kalam Rasul Muhammad. Ada yang mengatakan sekarang Pak, ya, lagi ramai kan sekarang. Hati-hati tuh, jangan sampai kita tersesatkan dengan perkataan itu kan, yang jauh sampai ke Al-Kahfi tadi kan, ya. Kaziba, ucapan yang buruk, yang dusta, yang mengada-ngada. Bahkan ada juga pernyataan lain dari manusia itu, Bapak sekalian, jadi seperti koran biasa. Apa Pak? Seperti koran. Jadi kalau menginjak Al-Quran nggak apa-apa. Na'udzubillah. Pernah dengar Pak? Ya itu begitu itu. Ya. Jadi kalau menginjak Quran itu ya udah minta maaf aja. Gitu. Seperti kita menginjak koran kertas biasa, ya beda. Al-Quran itu firman Allah Pak ya. Koran kan apa dia?
Ya opini atau pendapat manusia, masa disamakan Quran dengan Quran? Hanya beda, kata dia bedanya cuma kalau Quran ada komanya di atas kali ya. Kalau Quran nggak ada. Ya, jadi sama aja. Coba lihat kemudian Al-Quran. Misalkan tadi dalam definisi kan al-muta'abbad bitilawati. Bapak-bapak pembaca Quran itu punya nilai ibadah, berpahala. Ngerti atau tidak ngerti baca Quran itu berpahala. Pomo baru dia ngerti. Baca, ngerti, dipahami, diamalkan, itu lengkap. Tapi membaca saja Al-Quran itu berpahala. Bahkan Rasul mengatakan 1 huruf 10 balasannya. Betul Pak ya? Ya alif lam mim. Shadaqallahul azim. Nah, itu satu ayat itu alif lam mim. Itu udah 30 tuh Pak. Apa? Udah 30 nilainya. Dia berpahala, bernilai ibadah. Kalau baca Quran belum tentu ada pahalanya. Ya. Belum pahala. Jadi itu bedanya yang pertama. Yang kedua kita lihat surah misalkan ya di surah Allah berfirman dalam surah Al-Waqiah ya. Apa? Al-Waqiah ayat 9 yang sering kita baca itu. La yamassuhu illal mutahharun. Apa? La yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah Al-Quran itu disentuh, yang bukan disentuh kan, dipegang kecuali oleh orang yang suci. Nah inilah ketentuannya. Ini ada 2 penafsiran. Mutahharun adalah malaikat atau orang yang bersuci.